Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu ayat dari Allah, surat Hud. Surat Hud itu surat ke-11 ayat 52. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. Artinya adalah, dan Hud berkata kepada kaumnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya Allah akan menurunkan hujan yang deras dan menambah kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Berarti ini Bu, tadi sudah diajarkan, dituntun sama Ustadz Sobirin ketika awal dengan membaca Sayyidul Istighfar. Sampun hafal nggih? Ustadz Sobirin sudah hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi di sini ada hubungan antara istighfar, taubat, dan kita diberi kekuatan oleh Allah. Kalau dalam bahasa istilah statistik ini ada korelasi positif. Korelasi itu apa Bu? Hubungan. Jadi bahasa kerennya hubungan itu korelasi. Korelasi artinya apa Bu? Apa Pak? Ada hubungan antara taubat dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Korelasi itu hubungan positif, itu begini. Korelasi positif, taubat dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Makin kita bertaubat pada Allah, kekuatan akan semakin tinggi. Itu namanya korelasi positif. A naik, B naik, itu namanya korelasi positif. Makanya judul saya adalah taubat menambah kekuatan. Jadi gini, jadi kita itu kalau pengen jadi kuat harus taubat. Taubat itu apa Bu? Taubat itu kembali ke jalan Allah. Kalau ibu-ibu bapak-bapak pakai Google Map, tadi bapak-bapak ibu ini pakai Google Map enggak? Betul. Kenapa lagi? Kalau ibu-ibu pakai Google Map, bapak-bapak pakai Google Map, kemudian salah Pak. Misalnya harusnya kita belok ini. Belok kanan, oralah. Terus baik. Belok kanan, ora. Kalau kita misalnya harusnya belok kanan kita terus, nanti Google Map itu akan mencarikan jalan lagi untuk mendekati. Itu namanya taubat, itu kembali ke jalan Allah. Semua manusia bisa salah Pak. Pernah dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu bisa bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabin, dan sebaik-baik orang yang salah itu yang mau bertaubat. Wong salah sing isih gelem ngaku salah itu masih baik, masih Allah mengampuni. Jadi kalau ada orang salah masih mengaku salah, malu dengan perbuatannya, masih sangat mungkin Allah mengampuni. Ini nek wong salah ora gelem ngaku salah, suwe-suwe sapa wonge sing betah tak tandur pari jebol ndukule. Semua orang itu bisa salah. Bapak-bapak bisa salah, ibu-ibu bisa salah. Tapi siapakah orang yang berbuat salah yang terbaik? Yaitu yang mau bertaubat.
Bertaubat itu satu nanti Pak dalam surat dengan membaca surat Ali Imran ayat 135. Seperti apa toh orang yang bertobat? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Bagaimana orang yang bertaubat? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Kalau orang itu terlanjur berbuat salah, yang pertama adalah ingat pada Allah. Ingat pada Allah mengandung dua hal. Satu, mengingat dengan penuh harapan. Oh, Allah itu Maha Pemaaf. Allah Maha Pengampun. Itu ingat ketika kita berbuat salah, oh, Allah Maha Pengampun. Yang kedua, ingat juga kita Allah Maha menilai amal kita, Maha memberikan balasan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita berbuat baik walaupun kecil, sedikit, gak ada orang yang tahu, Allah pasti balas. Kalau kita berbuat kejahatan sedikit pun gak ada orang tahu, Allah pasti balas. Kita kalau sedang berbuat salah, kita segera ingat pada Allah dengan dua hal. Penuh harap, Allah Maha Pemaaf, tapi juga kita juga ada ketakutan, ya Allah, saya banyak salah, saya takut azabmu ya Allah. Makanya sampai ada syair dari seorang sufi, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi, ilahi lastulil firdausi ahla. Tapi saya itu kadang-kadang lucu Bu, Mas Sobirin mungkin pernah lihat, ada orang nyanyi seperti itu tapi sampai joget-joget, ilahi tak ada di koplo itu Bu. Itu kan pengakuan pada Allah, ya Allah saya itu belum pantas ke surgamu, tapi saya juga wala aqwa alan naril jahimi, saya juga belum siap kalau harus dimasukkan ke neraka. Itu kan ketika kita orang yang salah itu dua hal itu Bu. Allah Maha baik, yang kedua juga Allah Maha menilai. Ini harus imbang. Kalau kita mengingat Allah Maha baik toh orang hati-hati. Kalau kita ingat Allah Maha memberi balasan, kita kemudian putus asa. Kita tidak boleh, kita tetap penuh harapan dan kedepannya lebih hati-hati. Itu yang namanya zakarullah. Maaf ibu-ibu, jenengan zikir yang sering dibaca apa Bu? Bacaan zikir yang sering panjenengan baca apa Bu? Astagfirullah, apalagi? Subhanallah, apalagi? Allah. Saya menyarankan untuk bapak-bapak ibu-ibu yang sudah 50 tahun ke atas, yang sering mengalami gangguan yang namanya insomnia. Apa Bu? Insomnia itu apa? Gangguan susah tidur. Jadi kalau bapak-bapak itu jam 9 malam, jam 8 malam itu pengajian ngantuk. Maca Al-Quran ngantuk. Begitu jam 10 mapan turu, sepi durung bisa nedra. Ketika kita itu mau tidur, semua persoalan kehidupan seperti terbaca. Rego-rego munda. Sekarang BBM juga naik. Pertalite berapa Pak? 10.000. Ketika panjenengan terbangun jam 1, jam 2 mau sholat malam nanggung, saya sarankan Bapak-Ibu sekalian banyak membaca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Coba 1, 2, 3. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Apal? Nanti kalau terbangun seperti itu Bu. Kenapa? Rasulullah pernah ngendika kalimatani, dua kalimat ini khafifatani alal lisan, ringan diucapkan, gampang diucapkan, tapi sakilatani fil mizan. Dua kalimat ini akan memberatkan besok ketika kita yaumul hisab, amal kita ditimbang. Zikir yang dua ini akan menambah berat Bu. Habibatani ilar rahman,
dua kalimat ini habibatani ila rahman, lebih dicintai oleh Allah yang maha rahman. Jadi jenengan mengucapkannya mudah, kemudian pahalanya, amalnya akan ditambah banyak, dan Allah akan lebih cinta. Dua kalimat itu apa Bu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau jenengan lilir seperti itu Bu, lilir jam 1, jam 2, baca itu. Ketika panjenengan di jalan macet, di jalan atas misalnya ada perbaikan jalan, harus ngantri, bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah marah-marah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ketika antri dokter panjang, antri di puskesmas, antri ngurus BPJS, antri bayar apa, antri bayar pajak, jenengan apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Saya pikir kalau para pensiunan itu banyak waktu untuk pikir Pak. Jadi jangan sampai kita itu ketika kecewa, butuh antri, marah-marah. Gak ada artinya Pak. Fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian kita banyak beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tadi kalau panjenengan dalam waktu luang itu tadi baca tasbih, membaca istighfar, Bapak-bapak, kalau antara khutbah pertama dan kedua itu ringan singkat Pak. Tapi kalau kita berdoa makbul. Makanya Bapak-bapak monggo punya tabungan bacaan-bacaan atau zikir yang singkat-singkat. Ini orang yang bertaubat itu yang pertama banyak ingat Allah, yang kedua istighfar, kemudian setelah itu apa? Walam yusirru, kapok Bu. Nek orang istighfar niku menghentikan kesalahannya. Bapak-bapak pernah ngomong kasar sama istri? Pernah mboten Pak? Insyaallah sakniki pun mboten nggih. Nek pun sepuh pun leren to Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu itu kalau kita gak berkenan sama istri atau kecewa itu mengungkapkannya hati-hati Pak. Kalau kita sudah bertaubat itu gak mengulang Pak. Allah itu menerima taubat hambanya ketika dia sungguh-sungguh berusaha meninggalkan perilaku yang lama. Hijrah jenengan gak harus pindah rumah Bu, tapi pindah perilaku. Biar sok muni-muni, saiki jadi lebih banyak zikirnya. Biar sok suudon sama orang, sekarang lebih banyak berprasangka baiknya. Dulu sering berbuat yang jahat, sekarang meninggalkan. Jadi hijrah kita itu tidak lagi hijrah dalam arti tempat, tapi hijrah perilaku. Ini akan tetap ada sepanjang masa. Ini insya Allah, Allah itu termasuk orang yang innallaha yuhibbut tawabin. Allah itu suka kepada orang yang bertaubat. Jadi Bapak-Ibu sekalian, monggo Bapak-Ibu sekalian, kita itu semuanya pernah salah. Dan ketika kita salah itu kekuatan kita akan menurun. Seperti kalau HP itu menjadi low bed atau ngedrop. Kita tuh seperti HP itu Pak. Jangan punya HP kalau lama nggak dicas itu lama-lama akan jadi low bed. Makanya kita perlu power bank, perlu ngecas. Charger kita Pak, ingat pada Allah. Banyak berzikir, banyak beristighfar. Tapi charger yang paling kuat adalah ketika kita meninggalkan perilaku yang buruk dengan mengganti perilaku yang baik. Rasulullah bersabda dalam hadis yang saya share juga, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Di setelan saya ada. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun. Jadi takwa itu dimanapun, pengajian takwa, di rumah takwa, di pasar takwa, dimanapun takwa itu. Berbuat baik itu dimanapun Pak. Suatu saat saya akan menyampaikan pada panjenengan berbuat baik itu dimana-mana, nanti akan saya sampaikan. Yang kedua, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan-perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Gantilah yang jelek dengan yang baik. Jadi kalau kita pernah berbuat jelek, ya sudah, ditinggalkan, diganti yang baik. Artinya kita selalu proses belajar dan memperbaiki diri. Dan itulah nanti yang akan menjadi alasan Allah. Allah itu yukaffiru, menghapus, menutup. Dosa itu kalau sudah diampunan kita ditutup. Kalau istilah kalau dulu bapak-bapak pakai tip X ya. Kalau salah ketik kan di tip X. Sekarang tinggal del.
Jadi kalau kita sudah berbuat salah kemudian taubat itu Allah sudah ngedel, Allah sudah menghapus. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya senang sekali berkesempatan pertama kali ini di PEP 5. Mudah-mudahan suatu saat kita berdoa umur kita panjang ya Pak Angge. Masih bisa ketemu lagi. PR saya yang pada panjenengan silahkan tadi dibaca surat Hud ayat 52. PR saya itu Pak, kalau ada satu saja yang mengamalkan, saya sangat bersyukur, berarti saya dapat tambahan amal panjenengan. Dan tadi yang sudah saya share, monggo kita selalu introspeksi diri Pak, jangan merasa selalu benar. Karena ada rumus kalau mengatakan 1, istri selalu benar, 2, suami salah, 3, kalau suami benar kembali ke rumus 1. Enggak gitu ya Bu ya. Istri juga bisa salah, bapak juga bisa salah. Siapapun kita bisa salah, makanya kita harus selalu ingat pada Allah, banyak berzikir. Saya sarankan pada panjenengan PR yang kedua, ketika malam hari terbangun, ngelilir, panjenengan baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mikir turu ngelilir, bangun-bangun ngelilir, tak nambah timbangan amal soleh pula. Dengan membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ibu bapak yang saya hormati, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu lagi. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya Ahsan Jihadan. Dicari ke Bu ge? Ahsan Jihadan. Di Instagram juga Ahsan Jihadan. Facebook saya juga Ahsan Jihadan. Ini ada di Facebook saya siarkan langsung dan ada rekamannya. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.